Lupakan protein. Mineral ini membantu membangun kembali otot dengan cepat setelah usia 60. Kita sering mendengar tentang kehilangan massa otot setelah memasuki usia 60 tahun. Dan biasanya hal itu disalahkan karena tidak mengonsumsi cukup protein. Memang, protein itu penting. Tidak ada yang membantah hal tersebut. Namun sejujurnya, itu hanya sebagian dari cerita yang sebenarnya. Ketika kita hanya berfokus pada protein, kita sering melewatkan alasan-alasan yang lebih dalam mengapa otot kita cenderung menyusut seiring bertambahnya usia. Namun ini kabar baiknya. Begitu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, Anda akan menyadari bahwa kehilangan otot bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Faktanya, hari ini saya akan membagikan cara yang sederhana namun kuat untuk membantu otot Anda terasa lebih kuat, lebih bertenaga, dan bahkan mulai membangun kembali berapapun usia Anda. Dan ketika kita melewatkan penyebab yang sesungguhnya, kita justru mencari solusi yang keliru. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai berubah sedikit demi sedikit, terutama dalam hal hormon. Baik testosteron maupun hormon pertumbuhan, dua pendorong utama pembentukan otot, mulai menurun. Namun ini bukan hanya soal hormon. Mitokondria kita yang bisa dianggap sebagai pembangkit energi kecil di dalam sel juga mulai melambat. Bayangkan saja, mesin yang memberi tenaga pada otot Anda tidak lagi secepat atau seefisien dulu, dan juga tidak menangani stres dengan baik. Ketika hal ini terjadi, tidak peduli seberapa banyak protein yang Anda makan, jika sel-sel Anda tidak dapat memanfaatkannya dengan benar, Anda tidak akan membangun kembali otot sama sekali. Jadi, jika Anda siap untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh Anda agar tetap kuat dan aktif setelah usia 60, tetaplah bersama saya. Saya berjanji Anda akan mendapatkan tips praktis yang bisa langsung Anda terapkan mulai hari ini. Inilah hal yang sering diabaikan banyak orang. Kehilangan otot seiring bertambahnya usia bukan hanya tentang apa yang kita makan. Ini bukan semata-mata masalah nutrisi. Pada intinya, ini tentang bagaimana sel-sel Anda mengirim sinyal dan bagaimana tubuh Anda berkomunikasi saat tiba waktunya untuk menumbuhkan atau memperbaiki otot. Seiring waktu, otot Anda mulai menerima pesan, pelan namun terus-menerus, bahwa membangun kembali bukan lagi prioritas. Ketika hal-hal seperti peradangan, stres berkepanjangan, tidur yang buruk, atau bahkan kekurangan nutrisi kecil menumpuk, pesan ini menjadi semakin kuat. Tubuh Anda kemudian beralih dari upaya untuk bertumbuh ke apa yang disebut mode mempertahankan diri. Dalam kondisi ini, otot dianggap kurang penting, dan pergeseran ini bukan hanya tentang tubuh Anda, tetapi juga tentang pola pikir Anda. Banyak orang di usia 50-an ke atas mulai percaya bahwa merasa lemah hanyalah bagian dari proses menua. Anda mulai merasakan energi menurun dan tanpa disadari, Anda bergerak lebih sedikit, beraktivitas lebih sedikit, lebih banyak duduk. Anda menantang diri sendiri semakin jarang dan pikiran Anda pun ikut menerima hal itu. Bukan karena Anda malas, melainkan karena tubuh Anda secara diam-diam mengatakan, inilah normal yang baru bagi kita. Namun inilah kebenarannya. Penurunan ini tidak bersifat permanen. Tubuh Anda tidak sedang menyerah. Ia hanya merespons aliran sinyal yang terus-menerus bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Bagian terbaiknya, Anda bisa mengirimkan sinyal yang lebih baik kepada tubuh dan membalikan keadaan. Namun, untuk melakukan itu, kita perlu berhenti hanya berfokus pada hal-hal besar seperti protein
dan mulai memikirkan apa yang benar-benar dibutuhkan sel-sel kita untuk pulih dan membangun kembali. Disinilah mineral, khususnya magnesium, berperan. Namun sebelum kita membahas magnesium, penting untuk menyadari hal ini. Jika Anda kehilangan otot, kemungkinan besar bukan karena Anda makan dengan cara yang salah. Yang sebenarnya terjadi adalah sistem internal tubuh Anda, cara tubuh mengelola energi, stres, dan peradangan telah keluar dari jalurnya. Masalahnya, gangguan seperti ini tertentu perlahan selama bertahun-tahun. Anda bahkan tidak menyadarinya sampai suatu hari Anda tidak lagi bisa pulih dari latihan seperti dulu atau kekuatan Anda berhenti berkembang, bahkan menurun, meskipun Anda sudah melakukan hal-hal yang benar. Dan ya, itu membuat frustrasi. Anda sudah berusaha makan dengan baik, menggerakkan tubuh, tetapi tidak melihat hasilnya. Saat itulah waktunya untuk melihat lebih dalam dan mengajukan pertanyaan yang lebih besar. Ini bukan lagi sekedar soal makan lebih banyak protein. Anda perlu melihat sistem secara keseluruhan. Seberapa baik Anda benar-benar pulih? Bagaimana kondisi hormon dan mitokondria Anda? Apakah sel-sel Anda kelelahan atau justru siap bekerja? Ketika Anda mulai memikirkannya dengan cara ini, jalan ke depan mulai terasa masuk akal. Anda menyadari bahwa kehilangan otot bukan hanya masalah penuaan. Ini adalah cara tubuh Anda meminta bantuan, sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diselaraskan kembali. Dan penyelarasan itu mungkin dilakukan. Namun langkah pertama adalah memahami bahwa kesehatan otot setelah usia 60 jauh lebih dari sekedar kalori. Ini adalah percakapan berkelanjutan antara otak Anda, usus Anda, hormon Anda, dan sel-sel Anda. Dan seperti percakapan yang baik, cara Anda berkomunikasi sangatlah penting. Berteriak lebih banyak protein tidak akan menyelesaikan semuanya. Anda harus mendengarkan apa yang sebenarnya dikatakan tubuh Anda. Seringkali yang diinginkan tubuh Anda adalah penggunaan energi yang lebih baik, tidur yang lebih dalam, stres yang lebih rendah, dan ya, beberapa mineral penting yang membantu menyatukan semuanya. Ketika hal-hal tersebut terpenuhi, protein dan olahraga mulai bekerja kembali. Anda tidak hanya merasa lebih kuat, Anda merasa lebih hidup. Jadi, lain kali Anda mendengar nasihat cukup makan lebih banyak protein untuk melawan kehilangan otot, ingatlah bahwa itu hanyalah sebagian dari jawabannya. Solusi yang sesungguhnya dimulai dengan memperbaiki pesan yang diterima sel-sel Anda tentang bagaimana cara menggunakan protein tersebut. Ubah sinyalnya dan tubuh Anda akan merespons. Tubuh Anda tidak rusak. Ia hanya sedang menunggu kondisi yang tepat untuk mulai membangun kembali. Berikan kondisi yang tepat itu, dan usia tidak akan lagi menahan Anda. Bahkan, usia bisa menjadi titik awal untuk membuat Anda merasa lebih baik dari sebelumnya. Magnesium bukanlah tren baru yang mencolok. Anda tidak melihatnya sering diiklankan di televisi seperti minuman protein atau minuman perawatian. Sebagian besar atlet juga jarang membicarakannya di media sosial. Namun inilah kebenaran sederhananya. Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi berbeda di dalam tubuh Anda. Ini bukan sekedar klaim pemasaran. Beginilah cara tubuh Anda sebenarnya bekerja. Magnesium membantu mengatur segalanya, mulai dari bagaimana otot Anda berkontraksi dan rileks, bagaimana tubuh Anda memproduksi energi dalam bentuk ATP, mengontrol gula darah, hingga menjaga kestabilan sistem saraf. Ketika kadar magnesium menurun, dan ini cukup umum terutama setelah usia 60, semua proses tersebut menjadi lebih lambat dan tubuh Anda tidak pulih sebaik sebelumnya. Hal ini sangat penting bagi perbaikan otot, karena membangun kembali otot bukan hanya soal olahraga dan makanan bergizi.
Ini tentang memastikan lingkungan di dalam tubuh Anda mendukung proses penyembuhan dan pertumbuhan. Magnesium adalah bagian kunci dari lingkungan tersebut. Mari kita bicara tentang energi sejenak. Setiap kali Anda menggerakkan otot, Anda menggunakan jenis energi khusus yang disebut ATP. Namun ada sesuatu yang tidak banyak disadari orang. ATP tidak dapat bekerja dengan baik kecuali terikat dengan magnesium. Bentuk yang benar-benar aktif disebut MGATP. Jika kadar magnesium Anda rendah, sel-sel otot Anda tidak mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk pulih. Rasa lelah dan letih setelah berolahraga yang tak kunjung hilang seringkali disebabkan oleh kekurangan magnesium. Dan masih ada lagi, seiring bertambahnya usia, wajar jika tubuh memiliki tingkat peradangan ringan yang lebih tinggi. Peradangan tingkat rendah ini secara perlahan dapat mengikis kekuatan dan kesejahteraan Anda. Tidak banyak yang tahu bahwa magnesium adalah antiinflamasi alami. Ia membantu mengatur pelepasan zat kimia dan respons sistem imun setelah Anda beraktivitas fisik. Keduanya sangat penting untuk pemulihan yang tepat. Jadi, jika Anda sering merasa pegal, nyeri, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah beraktivitas, itu tidak selalu berarti Anda harus berlatih lebih keras atau makan lebih banyak. Kadang-kadang, tubuh Anda hanya kekurangan apa yang dibutuhkannya untuk memperbaiki diri. Ada satu bagian lagi yang sering dilupakan orang, yaitu sistem saraf Anda. Pemulihan bukan hanya tentang otot. Saraf Anda juga perlu menenangkan diri setelah stres. Jika sistem saraf Anda terus berada dalam mode siaga atau lawan atau lari, tubuh Anda akan menganggap bahwa sudah waktunya memecah otot, bukan membangunnya. Magnesium membantu mengaktifkan sistem istirahat dan pemulihan, yaitu sistem saraf parasimpatis. Magnesium juga mendukung aktivitas GABA, menurunkan hormon stres seperti kortisol, dan membantu tidur yang lebih dalam dan berkualitas. Dan seperti yang ditunjukkan banyak penelitian, tidur adalah saat di mana sebagian besar perbaikan otot dan pembentukan memori terjadi. Masalah besarnya adalah ini. Sebagian besar orang di atas usia 60 tidak mendapatkan cukup magnesium, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Pertanian modern, makanan olahan, stres berkepanjangan, dan bahkan beberapa jenis obat dapat menguras magnesium dari tubuh atau membuatnya lebih sulit diserap. Jadi, meskipun Anda merasa sudah makan dengan baik, Anda tetap bisa kekurangan magnesium di tingkat sel. Tanda-tanda seperti mudah lelah, kram kaki, mudah tersinggung, dan sulit tidur sering dianggap sepele. Padahal itu seringkali merupakan cara tubuh memberitahu bahwa cadangan magnesium sedang menipis. Jangan lupakan sisi mentalnya. Ketika seseorang merasa lemah atau mudah lelah, sangat mudah untuk berpikir, ini hanya karena saya bertambah tua. Mereka menyalahkan diri sendiri atau usia mereka. Namun bagaimana jika masalah sebenarnya bukan usia sama sekali? Bagaimana jika itu hanya karena tubuh Anda kekurangan sesuatu? Ketika Anda melihatnya dengan cara ini, Anda mendapatkan kembali kendali, karena ini berarti ada sesuatu yang bisa Anda lakukan. Anda dapat mengembalikan magnesium, mendukung sistem pemulihan tubuh, dan mulai merasakan energi serta kekuatan kembali, bukan terus memudah. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa magnesium adalah obat ajaib. Ini bukan sihir. Namun, tanpa jumlah yang cukup, semua hal lain yang Anda lakukan menjadi kurang efektif. Latihan Anda tidak memberikan hasil maksimal, protein tidak digunakan dengan optimal, dan Anda tidak merasakan percikan energi itu. Tetapi ketika Anda memiliki magnesium dalam jumlah yang tepat dan dalam bentuk yang tepat, tubuh Anda mulai merespons. Anda tidur lebih nyenyak, pulih lebih cepat, bergerak lebih mudah, dan tubuh Anda mulai kembali percaya pada kemampuannya sendiri.
Dari rasa percaya itulah kekuatan yang nyata dapat tumbuh kembali. Jika Anda berusia di atas 60 dan usaha keras Anda terasa tidak membuahkan hasil, pemulihan lambat, peningkatan kekuatan kecil, atau Anda selalu merasa lelah, jangan langsung menambahkan 1 sendok protein lagi. Ajukan pertanyaan yang lebih baik. Apa yang sebenarnya kurang dari tubuh saya? Pikirkan sampai ke tingkat sel, karena terkadang jawaban terbaik bukanlah berusaha lebih keras, melainkan memberikan tubuh Anda apa yang benar-benar dibutuhkannya. Dan bagi banyak dari kita, magnesium bisa menjadi mata rantai yang hilang, yang akhirnya membuat semuanya mulai bekerja dengan baik. Sekarang Anda sudah memahami betapa pentingnya magnesium, bukan hanya untuk otot, tetapi untuk kemampuan seluruh tubuh Anda dalam memulihkan diri. Pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah, bagaimana cara menggunakannya agar benar-benar membantu membangun kembali otot setelah usia 60? Karena kenyataannya, ini tidak sesederhana membeli sembarang suplemen di toko dan berharap hasil terbaik. Mari kita mulai dari bentuknya. Ada beberapa jenis magnesium yang tersedia, seperti oksida, sitrat, glisinat, malat, treonat, dan lainnya. Masing-masing bekerja sedikit berbeda di dalam tubuh, dan yang lebih penting, tingkat penyerapannya juga tidak sama. Magnesium oksida misalnya, harganya murah dan mudah ditemukan, tetapi tubuh tidak menyerapnya dengan baik. Magnesium ini seringkali hanya lewat begitu saja di sistem pencernaan dan tidak memberikan banyak manfaat untuk otot atau saraf. Magnesium glisinat adalah cerita yang berbeda. Jenis ini jauh lebih mudah diserap dan lebih lembut di lambung. Selain itu, magnesium glisinat membantu menenangkan sistem saraf, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk pemulihan otot dan kualitas tidur yang lebih baik. Magnesium sitrat juga merupakan pilihan yang berguna, terutama untuk membantu kram otot dan pencernaan, yang secara tidak langsung memengaruhi seberapa baik otot Anda pulih dan seberapa efektif tubuh menyerap nutrisi. Jadi, memilih jenis magnesium yang tepat bukan soal mengikuti tren, melainkan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda. Jika tujuan Anda adalah membangun kembali otot, magnesium glisinat atau malat sering menjadi pilihan yang baik. Jika Anda lebih banyak berjuang dengan kelelahan mental atau masalah tidur, magnesium treonat juga bisa membantu karena kemampuannya mendukung fungsi otak sekaligus tubuh. Semakin tepat Anda mencocokkan jenis magnesium dengan kebutuhan spesifik Anda, semakin baik pula hasil yang akan Anda rasakan. Waktu konsumsi juga berperan penting. Kebutuhan magnesium tubuh berubah sepanjang hari, terutama dipengaruhi oleh stres, aktivitas fisik, dan ritme tidur bangun alami. Mengonsumsi magnesium di malam hari terbukti dapat meningkatkan kualitas tidur dalam, yang sangat penting untuk perbaikan otot, produksi hormon, dan menenangkan sistem saraf. Jika Anda aktif di siang hari atau rutin berolahraga, dosis kecil magnesium setelah latihan bersamaan dengan makanan pemulihan dapat membantu otot berkontraksi dengan lebih baik dan mengurangi rasa nyeri di kemudian hari. Banyak orang juga melewatkan satu hal penting. Magnesium tidak bekerja sendirian. Agar berfungsi secara optimal, magnesium membutuhkan dukungan dari nutrisi lain. Vitamin D adalah contoh yang sangat jelas. Tanpa vitamin D yang cukup, usus Anda tidak dapat menyerap magnesium dengan baik. Di sisi lain, magnesium membantu mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh. Keduanya saling bergantung dan bekerja sebagai satu tim. Hal yang sama juga berlaku untuk olahraga. Magnesium tidak membangun otot dengan sendirinya. Ia membantu tubuh merespons latihan dengan lebih efektif. Tanpa tantangan fisik,
Tanpa beban atau resistensi, otot tidak menerima sinyal untuk tumbuh. Tidak peduli seberapa banyak suplemen yang Anda konsumsi, magnesium membuat latihan Anda benar-benar berarti. Ia mengubah stres dari latihan menjadi sinyal adaptasi, bukan sekedar kelelahan. Disinilah terjadi perubahan pola pikir yang besar. Banyak orang di atas usia 60 disarankan mengonsumsi suplemen hanya untuk bertahan, untuk melindungi tulang, menjaga jantung, atau memperlambat penurunan fungsi. Semua itu bersifat reaktif. Namun, ketika Anda menggunakan magnesium secara sadar, dipadukan dengan latihan dan tidur yang berkualitas, Anda tidak hanya bereaksi terhadap penuaan, Anda sedang membangun diri Anda kembali. Perubahan cara berpikir ini sangat penting. Jika Anda memperlakukan tubuh seolah-olah ia sudah kalah oleh usia, tubuh akan bertindak demikian. Tetapi jika Anda percaya bahwa tubuh Anda masih mampu beradaptasi dan menjadi lebih kuat, tindakan Anda akan mengikuti keyakinan itu. Anda akan berinvestasi pada kebiasaan yang membangun kekuatan, bukan sekedar menunda penurunan. Anda akan melihat pemulihan sebagai sesuatu yang bisa Anda kuasai, bukan sebagai beban tambahan. Anda akan menyadari bahwa magnesium dan suplemen cerdas lainnya bukanlah penopang, melainkan alat untuk memperkuat manfaat dari gerakan, istirahat, dan niat yang baik. Tidak, magnesium bukan pil ajaib. Namun, ketika digunakan dengan cara yang tepat, bersama latihan yang sesuai, pada waktu yang tepat, dan dengan dukungan nutrisi yang tepat, Anda bisa sepenuhnya mengubah cara tubuh Anda menua. Alih-alih hanya mengelunan, Anda secara aktif membangun versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih berenergi. Dengan setiap tahun yang berlalu, tubuh Anda bisa beralih dari merasa tertinggal menjadi merasa mampu dan bergaya. Anda tidak harus puas hanya dengan bertahan. Dengan dukungan yang tepat, tubuh Anda siap membangun kembali dirinya, merasa lebih baik, dan tetap aktif berapapun usia Anda. Usia tidak lagi menjadi penghalang, melainkan sebuah tahap baru di mana Anda memiliki kesempatan untuk menguasai kesehatan, menikmati gerakan, dan terus menjalani hidup secara penuh. Ingatlah, ini bukan tentang mengejar masa muda. Ini tentang memberi tubuh Anda alat yang benar-benar dibutuhkannya agar merasa kuat dan mampu setiap hari. Saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah mencoba menambahkan magnesium ke dalam rutinitas Anda atau merasakan perubahan dalam kekuatan seiring bertambahnya usia? Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa membantu dan menginspirasi orang lain. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, karena itu sangat membantu channel ini. Dan pastikan untuk berlangganan serta mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.